I'm fine. terakhir kita jaga di hutan ya, kalau hutan. Jadi hari terakhir itu kumpul keluarga gitu di pohon durian, apalagi di hutan seperti ini kita kumpul di sini semua, saudaraku. Jadi ada Yola dan ini ada Ika, baru Ika ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada segenap masyayikh Lirboyo yang selalu kami kagumkan, khususnya kepada Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafagi Mahrus, dan Romo Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, semoga selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kepada segenap zuriyah Lirboyo yang selalu kami harapkan barokahnya, kepada seluruh mustahik angkatan 2020 yang selalu saya nantikan pengarahannya, dan teman-teman angkatan Master 2020 yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan menuju makam Raden Fatah, yaitu seorang raja Islam pertama kali di tanah Jawa, yang mana Raden Fatah bernama kecil Raden Jimbun, yaitu seorang putra dari Brawijaya dari Selir Cina bernama Siu Banci. Siu Banci adalah putri dari seorang saudagar dari Gresik, juga ulama yang bergelar Sekantong, yang bernama Cina Siu Tan Gohuat dan Siu Teo. Karena permaisuri dari Raja Brawijaya merasa cemburu dengan Selir Cina yang mana ibu dari Raden Fatah tersebut, maka Sultan Brawijaya memberikan Selir Cina itu kepada seorang putra sulungnya dalam keadaan hamil Raden Fatah. Setelah melahirkan Raden Fatah, akhirnya Arya Damar menikahi Siu Banci tersebut. Dari pernikahan Arya Damar dan Siu Banci tersebut melahirkan seorang anak bernama Raden Husein. Dalam Babat Tanah Jawi mengatakan Raden Fatah menolak menggantikan